hubungan antara bakat dan juga fitrah anak atau fitrah manusia gitu ya. Nanti kita akan jagoan bareng tentunya bersama dengan Pak Dito. Ngomong soal momong. Bakat dan fitrah. Maka kita kembali ke pengertian ya. Oke. Bakat dan fitrah. Fitrah itu kalau dimaknai original. Ya, kembali ke fitrah gitu Kembali ya. ke fitrah. Maka fitrah ini sekolah kata al-khilqah, artinya ciptaan. Jadi fitrah itu keaslian original. Fitrah ini bermakna sifat yang menjadi ciri makhluk pada awal penciptaannya. Menurut syariat, definisi syariat bahwa fitrah ini Al-Quran ya, bahwasanya fitrah itu artinya iman itu. Karena ketika manusia ini berada di tulang sulbi, nah urungnya digawe berarti, maka rohnya kan udah dijanji oleh Allah Subhanahu Wa Taala, alastu birabbikum qalu bala syahidna. Jadi di sana fitrah manusia ini sudah bersaksi bahwa Allah ini adalah Tuhannya atau yang akan sesembahannya. Ini makna fitrah ya. Oke, itu kayak dari makna itu ya. Ya, dari segi makna fitrah ini adalah bawaan asli, pemberian asli. Bakat, makna bakat itu juga sama, potensi yang diberikan keaslian dari Allah Subhanahu Wa Taala yang membedakan dirinya dengan orang lain. Ya. Bisa dikatakan bahwasanya secara umum di situ bisa disimpulkan bahwasanya bakat itu ya fitrahnya manusia memiliki bakat. Nah, fitrahnya manusia itu memiliki bakat. Maka bakatnya manusia ini berdasarkan fitrah. Bakat ini adalah karakter bawaan atau sifat bawaan yang unik. Fitrah itu kalau mungkin saya sederhanakan originalnya kita sebagai manusia nih ya, yang diberikan oleh Allah gitu ya Pak Tum ya. Ya, jadi kalau fitrah itu umum ya toh, semua manusia ini lahir dalam keadaan fitrah. Memiliki fitrah tadi, kecenderungan untuk menyembah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, fitrah yang baik ya toh. Nah, bakat itu adalah sifat khusus masing-masing, keunikan gitu. Jadi bakat itu juga bagian daripada fitrahnya manusia. Maka secara fitrah masing-masing manusia ini memiliki bakat ngono. Oke, berarti nek boleh saya buat dalam bentuk diagram, berarti fitrah itu di sebelah kiri, kemudian bercabang ke kanan ada 3, gitu ya. Nah, salah satu cabangnya ini adalah cabang bakat, gitu ya Pak Dito. Iya, jadi fitrah ini kan secara umum, nah bakat ini masing-masing. Nah, maka ada anak yang lahir itu memang memiliki sifat 3 tadi sifatnya. Amaroh, lawamah, mutmainah. Semua manusia pasti memiliki bakat. Pasti berbakat. Pasti memiliki bakat. Tinggal bakatnya ini nanti akan dibesarkan sejauh mana, itu pendukungnya adalah pada karakter iman, penyadaran, karakter belajar, pengasahan gitu, maka akan ketemu bakatnya sebesar apa. Akan muncul gitu loh. Bakat itu kan terpendam ya. Akan muncul sebesar apa gitu. Bakat itu bagian daripada fitrah manusia. Tiap manusia itu mempunyai bakat. Setelah ketemu diasah lebih lanjut lagi gitu. Betul. Ya betul, bahasanya ngono. Jadi bakat ini wis enek. Cuma nanti apakah bakat ini akan gede apa enggak? Nah, tergantung memupuknya tadi. Kemampuan petani tadi mengasahnya. Dengan satu, tahapannya pertama adalah karakter iman, 2 karakter belajar. Karakter iman ini menguatkan pribadinya. Karakter belajar dia menguatkan keterampilannya. Maka 2 ini sudah terlampaui, maka di level ketiga akan ketemu bakatnya gitu. Baru disitulah bakatnya diasah dengan lebih intens supaya bakatnya ini bisa membuahkan yang namanya karya. Apakah memungkinkan seseorang itu memiliki lebih dari 1 bakat, Pak D? Memungkinkan. Karena pada dasarnya manusia itu diberi bakat banyak oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah itu memberikan sifat. Jadi bakat itu artinya sifat ya. Ada orang itu sifatnya lebih dari 1. Dia juga pemberani, juga jujur. Dari sifat ini, mana yang paling dominan dia akan mendukung kepada dirinya. Jadi seseorang itu sebenarnya diberi bakat lebih dari 1. Maka tinggal nanti kita sebagai orang tua itu mengasahnya itu di mana. Dari Ibu Parida yang ada di Sragen ini ya.
Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ditum. Mau bertanya, apakah bakat bisa terbentuk dengan hobi atau kebiasaan yang sering dilakukan seseorang? Seperti anak saya senang atau hobinya suka berimajinasi atau menggambar, dan anak tersebut ingin menjadi seorang pelukis. Apakah itu yang dimaksud dengan bakatnya atau keahliannya? Jazakumullahu khairan. Jen menjawab, semoga membantu memberikan pencerahan. Jadi bakat itu adalah sifat, aslinya sifat. Ya. Aslinya sifat. Maka kalau tadi ya kita tahu ya rukun bakat itu ada 3. Suka, bisa, bermanfaat. Ya, suka, bisa, bermanfaat. Nah, pertama dia harus suka. Oke. Kalau yang tidak disukai berarti bukan bakat. Ya. Dia berminat di sana. Yang kedua dia bisa melakukan. Nah, bisa melakukan. Kalau nonton tok ya ora. Yang ketiga adalah bermanfaat. Bermanfaat. Nah, maka ketika seseorang itu anak ini sukanya memang melukis dan dia bisa melukis dan melukisnya itu ada manfaatnya, maka disebut dengan bakat. Nah, secara syariat itu. Karena kalau suka tapi tidak bisa, itu namanya profesi saja. Ya toh? Kemudian bermanfaat tapi tidak bisa dilakukan, ya mustahil lagi. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ditum. Ini Pak Sodir dari Nalum Sari, Jepara. Oh, Nalum Sari, Masya Allah. Bagaimana mendidik anak yang lemah mental dan sikap kita sebagai orang tua, bagaimana menghadapinya, Pak Ditum? Jadi mungkin yang dimaksud lemah mental oleh orang tua itu adalah anak yang tidak percaya diri, menengan, isinan, masuk mutungan. Ke kategori introvert mungkin. Ya. Itu sebenarnya bakat daripada dia. Jadi bukan kekurangan, itu bakat daripada dia. Nah, memang orang tua ini gowo di dalam memahami anak. Pertama, anak kita itu tidak harus seperti anak orang lain. Kadang beberapa orang itu nek anake wong liya tampil pede, pengen anake dhewe tampil pede, nek gak tampil pede dianggepe ora apik, kekurangan gitu. Kadang kalau anak yang lain tuh nilainya sekolah tinggi, anak kita nilainya nggak tinggi, anggap aku sebagai kekurangan. Jadi begini, anak yang isinan, malu dia ketemu orang lain, dia bisa berarti, nah kurang lebih saya menyimpulkan, adalah anak yang memiliki empati yang tinggi. Dalam arti dia adalah anak yang perasa. Anak yang perasa ini anak yang sensitif. Kesinggung sidik, kedamong sidik, tersinggung dia. Ya toh? Kemudian di komentari sidik, dia merasa minder. Ya. Apakah ini kekurangan? No, ini adalah bagian dari bakat dia. Nah, mengapa saya katakan begitu? Karena di dunia ini butuh orang yang memiliki empati yang sangat tinggi. Butuh orang yang memiliki rasa yang sangat tinggi. Contohnya siapa? Contohnya adalah perawat. Dia butuh orang yang empati tinggi. Orang sakit, dia langsung gercep. Wah, ini sakit ini. Maka dia akan segera merawat. Karena dengan empati yang tinggi, sensitif perasa tadi, dia akan mampu merasakan apa yang dikeluhkan orang lain. Sehingga dia akan mampu membayangkan dan memberikan solusi gambarannya. Wah, ini masuk lagi nih Pak Ditum. Dari hamba Allah ini. Apakah anak yang didewasakan oleh keadaan jika menjadi dewasa memiliki hutang pengasuhan? Mohon nasihatnya Pak Di. Didewasakan oleh keadaan. Maka tergantung daripada pribadi masing-masing. Jadi hutang kepengasuhan itu adalah disebabkan pribadi masing-masing itu mampu menyelesaikan dirinya sendiri atau tidak. Bentar, ini berarti hutang kepengasuhan ini bukan faktor orang tua yang tidak memberikan pendampingan secara maksimal, Pak Ditum? Bukan. Iya. Jadi kalau pribadinya itu sudah kuat, yang nggak ada hutang kepengasuhan, bisa menyelesaikan sendiri. Tidak sedikit pribadi-pribadi seperti itu. Oke. Jadi dalam ilmu kepengasuhan, parenting itu berdasarkan perjalanan sejarah, anak itu yang tuntas kepengasuhan, itu tidak harus anak yang selalu didampingi oleh bapaknya, oleh ibunya. Contoh, Nabi Muhammad SAW lahir wis yatim. Iya, tinggal 6 tahun wis yatim piatu cara bahasa kene. Iya. Kalau menurut penelitian harus didampingi, berarti dia yang utang kepengasuhan. Jadi yang disebut hutang kepengasuhan itu adalah ketika anak ini tidak menyelesaikan tahapan tadi.
Kalau dalam bahasa karakter nabawiyah, dia fitrah imannya ini dia tidak selesai fase penanaman iman, fase penanaman belajar, dan fase penemuan bakat. Nah, ini bisa diasuh oleh siapa saja, begitu. Adapun orang yang didewasakan oleh keadaan, kalau dia mampu, satu, keimanan itu kan penyadaran kepada diri. Ya. Misalnya dia mampu menangkap, menafsirkan dirinya. Oh ya, aku lahir yatim piatu, nggak ketemu bapak mbokku, tapi aku ngerti. Mesti Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang membimbingku secara langsung melalui firman dan keagungannya di alam semesta ini. Maka dia akan pribadi kuat tanpa hutang ke pengasuhan. Karena dia sudah selesai karakter iman. Penyadaran diri itu, cinta kepada Allah itu karakter iman. Sudah paham bahwa dirinya lahir sebagai abid dan sebagai khalifah. Rampung. Jadi kalau kembali ke pertanyaan, ini mutar-mutar pada intinya, ya, orang yang dibesarkan oleh keadaan tidak jaminan dia hutang ke pengasuhan. Gantung bagaimana dia menuntaskan dirinya sendiri. Dan tidak sedikit bahkan keadaan ini menjadi guru yang terbaik di dalam kehidupannya. Alhamdulillah, semuanya kembali kepada pribadi masing-masing gitu ya, kira-kira begitu Pak Ditum ya? Iya, tergantung sekuat apa kepribadiannya dia menyelesaikannya. Dan itu kalau ditarik ke fitrah keimanan, ya berarti juga ada unsur takdir dari Allah juga itu Pak Ditum ya. Semuanya memang dari sana. Dari sana ya. Bahasanya gitu. Kalau kita menyebutkan ilham. Ya, ilham itu ya bimbingan secara langsung ya, bimbingan secara langsung di alam ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan. Tidak sedikit orang ini dituntun oleh Allah dengan mungkin karena barangkali karena usahanya dia yang bersungguh-sungguh untuk mendekatkan diri kepada Allah. Baik, ada closing Pak Ditum, dari Pak Ditum? Jadi kita sebagai orang tua, mari kita laksanakan tugas orang tua. Yang pertama adalah kita mendidik anak sesuai dengan fitrahnya. Nah, karena anak ini memiliki fitrah, maka kita jaga fitrahnya. Yang kedua, sebagai orang tua, kita mesti sadar masing anak yang lahir memiliki bakat atau keunikan atau potensi yang terpendam yang nanti akan muncul, yang akan menjadikan seorang ini bermanfaat atau berkarya dengan bakatnya. Maka kewajiban orang tua, marilah kita temukan dengan penuh hikmah atas bakat yang ada pada anak-anak kita, kemudian kita fasilitasi, kita dampingi, kita rawat, kita asah bakat anak-anak kita supaya anak-anak kita menjadi orang yang memiliki kompetensi. Dengan kompetensi, anak-anak kita akan bisa berkarya di muka bumi ini. Sehingga dengan karyanya, maka anak-anak kita akan menjadi orang yang memiliki derajat pangkat yang mulia dari karyanya tersebut. Karena karyanya itu akan memberikan manfaat. Maka disitulah kemuliaan derajat manusia hamba sebagai khalifah. Ngomong soal momong.